Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budi luhur. Saya Rowina Oktavira, NIM 18315109151, mahasiswi Universitas Budi Luhur, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan tugas UTS mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Saya akan membawakan materi tentang metode penelitian. Metode yaitu cara atau jalan melakukan sesuatu dengan teratur atau sistematik. Cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Prosedur yang digunakan ilmuwan dalam pencarian sistematik terhadap pengetahuan yang ada. Teknik-teknik dan prosedur pengamatan ilmuwan untuk mengolah data, fakta-fakta sesuai dengan asas dan aturan tertentu. Peranan metodologi penelitian menurut Surjono Sukanto, yaitu menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih lengkap, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner, memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat. Sedangkan logo yaitu ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan aturan. Sehingga metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur atau sistematik, yaitu bertujuan untuk memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metodologi mencakup yaitu 1. Ilmu tentang metode. 2. Metode semua ilmu berprinsip pada logika. 3. Logika pada dasarnya berlaku umum atau universal. 4. Metodologi secara ilmu termasuk hukum pada dasarnya sama, yang berbeda adalah metode atau cara penelitiannya. Metodologi membicarakan proses, langkah, tahap, dan prinsip-prinsip dasar. Metodologi yaitu ada 3. Pertama, ilmu sosial yang mencakup masalah, tujuan, kerangka teori, hipotesis, cara atau metode, dan terakhir kesimpulan. Yang kedua, empiris yaitu ide, idem, bahan atau data, instrumen, sampling dan responden, variabel, dan terakhir indem. Normatif, indem, jalannya analisis, indem. Dan ketiga itu metode pH normatif berbeda. Penelitian hukum hakikatnya yaitu mencari dan menemukan pengetahuan yang benar tentang hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab secara benar pula suatu masalah hukum. Caranya, metode berkaitan dengan konsep objek jawab yang sedang dicari dan dicoba ditemukan. Konsep hukum selanjutnya tak ada yang tunggal atau berbeda-beda. Metode penelitian umumnya meliputi langkah-langkah berikut. 1. Metode perencanaan penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data. Yang pertama, metode perencanaan penelitian yaitu mencakup langkah-langkah apa saja yang diperlukan, memperhatikan untuk menyiapkan suatu rancangan penelitian sebagai langkah awal dalam kegiatan penelitian.
Yang pertama, menentukan jenis penelitian, menentukan lokasi penelitian, menentukan jenis data, menentukan sumber data. Yang kedua, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data termasuk penentuan populasi dan sampling, yaitu studi pustaka, observasi lokasi penelitian, wawancara atau interview, kuesioner atau angket. Yang ketiga, metode sampling, yaitu populasi. Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian. Kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Yang ketiga, metode. Metode mencakup 3, yaitu probability sampling, non-probability sampling, dan ketiga, gabungan probability sampling dan non-probability sampling. Metode pengolahan data, yaitu cara pengolahan data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisis yang sebaik-baiknya. Umumnya dilakukan dengan cara yaitu memeriksakan data atau editing. Editing yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah tercakup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah. Penandaan data atau coding, yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data dan lain-lainnya. Yang kedua, rekonstruksi data. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Ketiga, sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan urutan masalah. Metode analisis data. Bentuk analisis untuk menaksir data yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan dalam penelitian, yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Selanjutnya, proses. Cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.